14 Februari tahun 2024 lalu, kita telah melaksanakan proses pemilihan umum. Tanggal 20 Maret tahun 2024, KPU secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi suara. Pasangan calon Prabowo Gibran keluar sebagai kandidat terpilih dengan perolehan suara 58%. Sisi lain, Anies dan Ganjar merasa keberatan dengan hasil tersebut. Bukan hanya capresnya, cawapresnya pun angkat suara. Salah satunya Profesor Mahfud MD. Kita tahu selama masa beliau menjabat anggota Hakim Konstitusi, beliau dikenal pro terhadap lembaga tersebut. Namun akhir ini, beliau banyak melayangkan kalimat kontroversial terhadap MK. Bahwa setiap pemilu yang salah itu selalu menuduh curang, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Beliau juga mengatakan, ini bukan persoalan kalah atau menang. Namun ini tentang penyelamatan demokrasi bangsa kita. Dalam pidato beliau, seakan-akan beliau mau menggurui Hakim Konstitusi. Dengan berbagai dalil, mengeksistensikan MK salah satu lembaga terbaik yang dimiliki bangsa ini. Namun tak bisa dipungkiri, sebagai sosok ahli hukum tata negara, beliau punya kekuatan sendiri dalam meyakini MK soal gugatan sengketa Pilpres tersebut. Dengan teori landmark decision, beliau menjadikan teori ini sebagai jurus pamungkas menaklukkan para hakim MK. Namun, pertanyaannya adalah, apakah teori ini cukup menjadi referensi MK? Dalam tulisan karya ilmiah beliau, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu Negatif Legislator, dapat dimaknai sebagai tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masih dalam buku yang sama, Mahfud menambahkan bahwa positif legislator adalah organ atau lembaga merujuk pada lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat norma. Beliau juga menyampaikan, membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original intent, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai tolak ukurnya. Namun, di sisi lain, dengan menggunakan metode penafsiran original intent, malah menyebabkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak bekerja sebagai suatu sistem, yang malah menyebabkan norma tersebut tidak terwujud. Lalu metode kedua, yang bertentangan dengan metode original intent, yaitu penafsiran non-original intent, di mana dalam non-original intent memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode originalisme dengan mendasarkan dirinya kepada original intent. Lalu, jika beliau menggunakan teori landmark decision sebagai asas penguatan gugatan beliau, maka beliau telah menjerumuskan atau menjual hukum itu sendiri. Kenapa? Sebab teori landmark decision itu juga dapat menguntungkan dalam sengketa pembatasan usia capres-cawapres yang pernah menjadi sengketa awal pemilu. Itu, jika beliau tetap mempertahankan teori landmark decision ini. Bagaimana pendapat kalian?